transferable skill itu tuh bisa ada di spesialis dan generalis sebetulnya. Transferable skills menurut gue penting untuk lo punya. Generalis spesialis itu lo pilih sih, itu pilihan hidup solo gue. Tapi transferable skillnya tuh apakah ada di generalis atau ada di spesialis? Iya, karena mau jadi generalis atau spesialis, satu fakta yang kita tidak bisa lakukan adalah bahwa dunia itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang, nggak bisa kita lakukan. Ya, transferable skillsnya punya dulu. Kalau create something ini tuh mungkin ini tuh berkaitan sama kreativitas juga nggak sih, kayak create something related to creativity gitu. Kalau gue pikirnya kayak apa aja sih gitu ya yang mungkin dari perspektif lo yang dibutuhkan gitu ya agar orang-orang tuh bisa create something. Karena gue tahu kalau misalnya di konteks kreativitas pun juga gitu ya, kayak lo nggak bisa tiba-tiba langsung bikin sesuatu, pasti kan ada step by step prosesnya kayak gitu ya. Nah sebetulnya tuh apa aja sih step by step itu yang mungkin juga biar kita semua bisa jadi lebih aware juga gitu ya tentang gue kalau misalnya mau capable to create something, gue harus melalui proses ini dulu gitu. Kreatifnya mungkin definisinya bukan menciptakan sesuatu yang bombastis baru ya, tapi mampu memberikan solusi baru untuk menyelesaikan sesuatu atau untuk menghadapi sesuatu, karena misalnya nggak cuma ngikutin hal yang copy paste hal yang sudah lama terjadi, kira-kira kayak gitu kan ya. Di Indonesia, untuk supaya kita bisa punya keterampilan itu gitu ya, solving sesuatu, menciptakan sesuatu, nggak harus yang gitu ya, kreatif itu kan nggak harus yang bombastis gitu. Tapi kan tadi ya, ada kebaruan lah, kita nggak cuma ikut-ikutan orang doang gitu, tapi beneran kita mikir apa sih yang cocok buat apa gitu. Dalam belajar kita pakai framework namanya framework dari Kolb Cycle atau Experiential Learning Cycle. Dimana ini agak berbeda dengan zaman gue dan mungkin lo belajar zaman sekolah. Kalau zaman sekolah kan biasanya kita diajarin teorinya dulu. Ini teorinya begini ya guys. Terus gurunya nyontohin cara prakteknya gini ya guys. Habis itu kita dikasih latihan soal atau apa untuk mencoba memecahkan, mengikuti bagaimana si gurunya itu memecahkan sebelumnya. Akhirnya kan kita terbiasa untuk setiap ada masalah ini cara memecahkannya ya kayak yang si guru kita ajarin. Akhirnya kita terbiasa untuk dalam tanda kutip meng-copy paste cara guru. Nah kalau di Indonesia itu kita pakai paradigma yang terbalik atau paradigma yang apa ya, ya tadilah yang melatih kita untuk bisa membuat sesuatu. Jadi justru mulainya tentu dikasih konteks ya, karena kan ya pasti dikasih konteks dulu lah, konteks dunia kerja misalnya kalau kamu mau jadi admin atau kamu mau jadi apa tuh konteksnya tuh situasinya seperti ini. Tanpa dikasih teori, langsung dikasih masalah. Oh masalahnya dulu langsung tanpa, tapi itu maksudnya belum ada pengetahuan konteks ya, konteks ada ya langsung gitu masalah. Ya konteks misalnya kejadiannya adalah di sebuah gedung perkantoran ada ini ada masalah seperti ini, tapi dia bisa membayangkan dulu konteksnya gedung perkantoran kayak apa, dan biasanya tutor bisa ngasih tahu kalau tempat kerja tuh ada ini, departemennya ada ini, lalu ada masalah seperti ini, jebret masalah dikasih. Habis itu apa yang harus dilakukan? Coba-coba pertama dipahamin dulu masalahnya, ini sebenarnya masalahnya intinya di mana. Berarti kan berusaha untuk tadi membaca level 1, fokus kepada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang gak penting. Dari masalah itu nanti biasanya siswa-siswa Indonesia tuh ini masalahnya misalnya 2 paragraf gitu, yang penting tuh sebenarnya ini nih, dia dari ternyata masalahnya ini nih inti masalahnya. Nah habis itu mencoba untuk mengerjakan sesuatu. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang mungkin nyari dulu di Google, ada yang nyari di ChatGPT, ada yang pakai teori A, teori B, teori C, ada yang nggak pakai teori sama sekali, ada yang nyoba-nyoba aja gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting dicobain dulu aja. Tahap pertama, mengalami pengalaman konkret menyelesaikan masalah atau melakukan sesuatu. Tahap kedua adalah berefleksi. Tadi waktu gue kerjain tuh bener apa salah? Selesai apa enggak? Oh mungkin selesai, tapi temen gue ada yang bisa lebih cepat. Oh tapi dia lebih lama tapi dia lebih bagus hasilnya. Oh ternyata ada 2 cara yang berbeda ya. Oh kok dia gini, direfleksikan. Oh tapi tadi gue gak suka deh kayak gini, gue sukanya lebih kayak gini. Tadi kayaknya itu bikin gue mentok deh. Gue kalau gue pakai cara ini mungkin dan sebagainya. Jadi berefleksi. Nah setelah semua refleksi dikumpulkan, terakhir baru membuat kesimpulan tadi. Jadi bikin teori kan. Jadi untuk memecahkan masalah A, caranya adalah kesimpulannya. Caranya adalah A, B, C, D. Nah setelah itu
baru tuh biasanya kita kasih teori yang memang sudah ada. Guys, ada juga teori di luar sana. Kalian bukan orang yang pertama kali. Tapi setidaknya ketika dia mendapatkan teori ini, mereka memahaminya sudah berbeda kan. Nggak cuma menyerap informasi aja, mereka udah bisa membandingkan. Oh iya ya, gue sebenarnya udah bisa bikin teori kayak gitu, cuma punya gue mungkin baru 60%. Teori itu 100%-nya, tapi 40%-nya langsung bisa mengaitkannya dengan yang dia udah Oke. Jadi dari masalah dulu, terus dia akhirnya direfleksikan, terus ditarik kesimpulannya, dan akhirnya dikasih tahu lah teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Kayak gitu ya. Biasanya kalau di kantor gini sih, caranya ini ada cara yang lebih baik loh. Oke. Dan ini case-nya kan untuk student Thalnesia ya, yang memang sudah mendedikasikan waktu untuk mengikuti program gitu ya, dan belajar. Tapi kalau di case misalnya let's say professionals yang sudah bekerja gitu ya, orang yang mungkin usianya sudah like 25-30 tahun gitu ya, dan as we know gitu ya, kita nggak ada yang pernah tahu kedepannya akan ada kejadian apa lagi, skill apa lagi yang mungkin akan usang, tren apa lagi yang mungkin akan berganti dan sebagainya gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang professionals yang mungkin sudah dewasa, udah usianya 25-30 tahun ke atas, untuk belajar transferable skill ini juga gitu. Kira-kira apa sih metode-metode yang bisa dilakukan oleh orang-orang professionals ini? Sebenarnya dengan cara framework yang sama. Belajar dari pengalaman. Tapi kan kalau yang di student Thalnesia diajarin ada mentornya ya, ada tutornya. Nah, biasanya kalau misalnya nggak ada nih mentor dan ngapain gitu kan? Ya, gimana, apa yang bisa dilakukan? Kalau gue percaya nasihat orang tua zaman dahulu, belajarlah dari pengalaman, tapi belajar dari pengalaman ya, bukan mengalami. Karena ada banyak orang punya pengalaman banyak, ngerjain hal yang sama berulang-ulang, tapi nggak pernah belajar. Nah, belajar tuh apa sih? Refleksi sebenarnya, proses refleksi itu terjadi. Jadi kalaupun konteksnya bukan lagi jadi siswa Thalnesia yang proses refleksinya dibimbing gitu ya sama tutor gitu kan, difasilitasi. Sebenarnya kalau kita sendiri belajar adalah banyak-banyak refleksi sih. Kayak gue pribadi itu tuh biasanya ya kita punya, misalnya gue sama tim tuh punya sesi retrospeksi setiap sebulan sekali misalnya. Dari semua yang kita udah kerjain kemarin, apa ya yang berjalan baik, apa ya yang kurang, kalau gue pengen mengubah cara yang kemarin gitu ya, kira-kira gue mengubahnya kayak apa dan kenapa, terus kedepannya gue mau ngembangin apa ya, kayak gitu-gitu. Apapun ya, skill apapun, gak harus skill yang hard skill atau ya kalau hard skill ya pasti direfleksikan ya, kenapa gue susah, apa yang gue belum tahu, apa yang gue masih penasaran, kira-kira gue perlu belajar apa lagi ya. Tapi skill-skill yang sesederhana misalnya skill mendengar, itu pun gue berefleksi. Kadang-kadang kalau habis, misalnya gue punya percakapan yang sulit nih sama tim gue gitu ya, terus habis itu gue pasti akan bertanya pada diri gue sendiri, apakah gue sudah menjalani percakapan tadi dengan baik? Kalau gue mau memperbaikinya, kira-kira memperbaikinya dengan cara apa? Dan kayaknya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, mana yang sudah oke, mana yang belum oke. Ketika andaikan gue bisa kembali ke masa yang itu, gue kira-kira mau memperbaikinya dengan cara apa gitu. Kayak 3 pertanyaan itu yang bisa ditanyakan untuk membantu kita terbiasa berrefleksi. Refleksi ya, jadi bukan dengan belajar teori baru. Tapi kalau kita mau belajar teori baru, ya tentu kita harus ikutin perkembangan zaman gitu, belajar teori baru, belajar teknologi baru, perkembangan baru, tapi menyerap informasi saja tidak cukup. Jadi kalau mau belajar teori baru, harus belajar dengan cara merefleksikannya. Mau nyobain skill baru, harus nyobain dengan refleksi. Jadi harus sepaket tuh gitu. Teori baru dan refleksi ya. Itu atau pengalaman baru dan refleksi. Dan refleksi. Pokoknya semuanya harus ada proses belajar, aktif, otaknya aktif. Nah mungkin ini gue coba tarik kembali ke apa yang pertama kali gue tanyakan soal generalis dan spesialis. Nah kalau gitu dengan semua hal yang related to adaptability ini, terus tentang gimana belajar transferable skill, sebetulnya menjadi generalis atau spesialis itu apakah suatu yang bisa kita decide gitu, kayak we should decide becoming special generalis, atau sebetulnya transferable skill itu tuh bisa ada di spesialis dan generalis sebetulnya? Transferable skills menurut gue penting untuk lo punya. Terus generalis spesialis itu lo pilih sih, itu pilihan hidup. Oh itu pilih? Menurut gue sih itu pilihan hidup ya. Tapi transferable skillnya tuh harusnya ada di generalis atau ada di spesialis? Iya, karena mau jadi generalis atau spesialis,
satu fakta yang kita tidak bisa lakan adalah bahwa dunia ini berkembang. Dan kita harus bisa mengikuti perkembangan itu. Mau generalis, mau spesialis, kayak mau profesi A, kayak profesi B, kamu ini bos, jadi apa, jadi apapun, dunia itu berkembang. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Itu nggak bisa kita nggak bisa kita lakan. Jadi ya transferable skillsnya punya dulu supaya kita bisa beradaptasi. Oh, berarti kalau gitu bukan tentang lu, oh gue harus jadi jurnalis nih buat survive di sini. Oh, gue harus spesialis. Berarti poinnya bukan tentang di becoming jurnalis atau spesialis, karena itu pilihan hidup ya. Tapi lebih ke gimana lu belajar dulu transferable skills sehingga mau jalan hidup atau pilihan apapun nih yang pilih antara jurnalis spesialis, lu tetap bisa relevan dengan perkembangan zaman, lu tetap bisa berkembang, tetap bisa beradaptasi gitu ya di situ ya. Dan bahkan di tengah perjalanan persimpangan jalan karir lo, tiba-tiba lo dari yang sangat-sangat spesialis pengen jadi generalis, yang juga ya nggak apa-apa, namanya juga hidup ya. Gue tuh juga waktu saat gue mengawali karir, gue sangat kepengen jadi orang yang spesialis. Dan gue beneran kayak gitu ya, mendalami sesuatu tuh kayak pengennya satu dan dalam gitu. Misalnya kayak contohnya, gue mau ngomongin tentang pendidikan, spesifiknya tentang assessment dan psikometri misalnya, itu kan kayak spesialis banget gitu. Terus gue gak mau ngerjain yang lain-lain, gue cuma mau jadi itu aja gitu kan. Tapi kan who knows ya, maksudnya di persimpangan jalan terus tiba-tiba ternyata untuk memberi misalnya untuk mencapai cita-cita gue, which is gue mau berkontribusi di bidang pendidikan, ternyata ada opsi jalan lain nih, menjadi entrepreneur, sociopreneur misalnya. Ya gue pindah dong spesialis menjadi generalis gitu. Tapi itu semua menjadi lebih bisa lo lakukan, lebih bisa lo beradaptasi ketika foundational skills lo bagus. Oke. Ini cukup ngubah perspektif gue juga sih, karena selama ini pun gue selalu dilematis ya. Apakah gue harus menjadi spesialis atau gue harus menjadi generalis gitu ya dalam dunia kerja ini. Tapi dengan dari apa yang lo jelasin, gue pun jadi lebih kebayang ya kalau it's not about being generalis atau spesialis, tapi lebih kepada lu punya seberapa banyak nih transferable skills yang bisa lu bawa kemanapun lu pergi gitu ya. Iya. Dan kalau dari lu sendiri, kira-kira untuk rencana kedepannya nih, karena kita tahu lu lagi nge-build Talnesia juga gitu ya. Dan apa yang akan lu bangun kedepannya gitu ya untuk lebih banyak mengajarkan orang-orang lagi nih, anak-anak sudah ini tentang transferable skill ini. Kira-kira big vision lu, plan lu kedepannya itu akan ke arah mana sih, Ras? Jadi kenapa gue sadar bahwa, mungkin gue jadi kayak agak cerita ke belakang lagi ya, kenapa gue sadar bahwa mengajarkan transferable skills ini penting banget dan maha penting, karena gue adalah korban dari, gue merasa gue telah menjadi korban dari sebuah sistem pendidikan yang tidak cukup membekali gue foundational skills atau untuk supaya gue bisa beradaptasi. Jadi suatu hari pada saat gue kuliah, gue pernah hampir nggak lulus sebuah mata kuliah yang sebenarnya penting banget di term awal gue, yang dimana itu sebenarnya lumayan jadi penentu untuk apa kalau lanjut apa lo DO, kira-kira gitulah. Dimana beneran kejadian tuh DO, teman sekelas gue tuh, sekelas tuh kayak ada 20-an orang, kayaknya DO-nya tuh 3-4 orang seingat gue udah lupa lama. Jadi intinya kayak about 10-20% tuh DO. Ada yang DO, ada yang dipindahkan ke jurusan lain karena dianggap tidak mampu untuk mengikuti perkuliahan di jurusan itu karena tidak lulus mata kuliah itu. Mata kuliah itu gue tuh di ambang batas. Jadi nilai minimal lulusnya tuh 50. Gue tuh di ujian pertama tuh gue 49. Mampus kan lo? Ya, mati tuh gimana nih caranya gue DO. Dan gue bukannya gue nggak berusaha ya. Gue udah baca tuh buku udah kayak sampai lecek. Gue nontonin, gue rekam tuh video kuliah itu, bukan video, kalau dulu kan pakai, ini ketahuan zamannya ya, pakai tonsir yang recorder, voice recorder, terus gue rekam pakai voice recorder, gue dengerin, gue nyatet orang. Jadi gue bahkan untuk satu sesi perkuliahan tuh gue bisa punya catatan tuh multiple gitu, saking gue beneran, gila, gue udah kayak, wah ini kalau gue DO mati sih gue gitu kan, kayak gue nggak mau gue mau bertahan gitu kan. Sampai akhirnya gue tanya sama kakak kelas gue. Kenapa ya gue nih kayak susah banget ya belajar ini gitu. Nah terus dia bilang, gimana kesusahan lo di sini. Terus dia gini, Ras, itu bukannya sesuatu yang lo harusnya belajar waktu, ini kan logikanya gini, dia bilang gitu. Itu tuh harusnya lo belajar pada saat SMP lah atau apalah gitu. Terus gue kayak,
oh ya gitu terus iya, terus gue kira mati. Berarti gue sebenarnya selama ini mempelajari matematika atau apapun itu, gue cuma tahu rumusnya doang, tapi gue nggak tahu fondasinya, gue nggak punya cara berpikir logika di baliknya, gue nggak bernalar, gue nggak menganalisis dan lain sebagainya. Nah, terus yang gue lakukan adalah gue nonton Khan Academy itu loh yang buat anak SD. Ada soal matematika yang buat anak SD apa segala macam tuh. Gue belajar, sumpah, gue udah kuliah, gue belajar ulang tuh pelajaran SMP, gue pelajarin lagi ulang untuk gue memahami. Singkat cerita, gue paham tuh logika dasarnya, foundational skills, numerasi berpikirnya. Gue balik lagi belajar buku kuliah gue bisa loh. Dapat berapa skornya waktu itu? Lupa, tapi yang penting gue lulus. Gue lupa berapa, tapi yang penting gue lulus ya. Gue sejujurnya lupa, karena lulus itu gue udah kayak, gue udah bersyukur lahir batin dengan gue lulus. Dan setelah itu gue merasa, karena gue di titik itu gue sadar bahwa gue harus tahu logika dasarnya dulu. Nah setelah itu ketika gue udah bekerja misalnya, tiba-tiba gue harus mengerjakan sesuatu yang bahkan gue nggak pelajari di kuliah gue atau jauh banget ilmunya dengan kuliah gue lebih cepat untuk belajar hal baru tersebut. Atau cukup cepat lah, sehingga gue bisa memenuhi nih kebutuhan pekerjaan gue, bos gue minta apa segala macam tuh gue bisa memenuhi, karena lumayan lah gitu, gue lumayan cepat. Nah, jadi mimpi gue sebenarnya adalah kepengen memberikan pengalaman belajar untuk semakin banyak anak-anak muda Indonesia untuk belajar mengenai tadi skill-skill yang transferable tadi itu, atau skill-skill yang foundational. Cuman gue tahu bahwa kalau skill itu dipelajari tanpa hard skill, kalau lo beneran cuma belajar matematika doang ya lo susah ya, lo be realistic. Lo harus juga belajar, lo juga harus punya konteks itu mau dipakai untuk apa di tempat kerja gitu kan, kenyataannya untuk apa. Makanya kita sekarang misalnya pakai tema admin lah, atau tema admin GA, admin HR atau apapun itu sebagai konteks belajarnya, supaya memang pembelajarannya itu bisa langsung dipraktikkan nyata gitu. Tapi sebenarnya yang mau dibangun paling dasarnya adalah keterampilan transferable tadi, yaitu berupa foundational skills, literacy, numeracy tadi itu, dan juga keterampilan-keterampilan yang seperti berkomunikasi, berrelasi dengan baik, percaya diri, punya mental, mau belajar terus, yang itu dibangun melalui proses coaching, proses mentorship yang intensif. Tapi nanti akan ada jurusan-jurusan baru kan yang akan dibuka? Ya, tunggu aja tanggal mainnya. Tapi intinya adalah sebenarnya jurusan itu penting untuk memberikan kita bekal hard skill supaya bisa masuk kerja dulu. Tapi ketika udah di dunia kerja sebenarnya keterampilan beradaptasi itulah yang akan membawa lo pergi jauh, kira-kira gitu, melangkah jauh. Oke, kalau gitu ini so insightful banget hari ini, dan gue pun juga benar-benar dapat pencerahan sekali, dan dilema gue pun juga akhirnya sudah terpecahkan tentang it's not about being journalist, being specialist, tapi gimana tentang foundational skill itu, dan apa yang lu lakukan di Talentsia pun juga try to build that foundation, dan gimana akhirnya student-student Talentsia pun juga punya transferable skill yang cukup ya untuk bisa mereka survive di dunia kerja, dan mereka pun juga bisa terus bertumbuh ya di era perkembangan zaman yang sangat dinamis ini gitu ya. Oke, thank you Ras untuk sharing-sharingnya di episode kali ini, dan gue benar-benar kebuka banget perspektif gue tentang being journalist and being specialist, dan gue pun juga sangat inspired ya tentang apa experiential learning yang lu coba terapkan juga ya di Talentsia, dan transferable skill itu, karena gue jadi tercerahkan banget gitu ya bahwa sebenarnya tuh bukan tentang seberapa banyak yang lu pelajari, bukan tentang apa aja yang lu pelajari gitu ya, tapi tentang gimana lu bisa membawa apa yang lu pelajari itu kemanapun lu pergi. Oke, that's all for this episode. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya ya.